Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kalian jangan lupa berdoa dulu ya. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat bersama-sama yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar di tema 7, subtema 2 dan 3 muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran muatan bahasa Indonesia minggu lalu, kita sudah mempelajari cerita fabel, kemudian cerita fiksi. Yang ketiga ada unsur intrinsik, dan yang keempat peristiwa penting pada cerita fabel. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini yang pertama kita akan mempelajari menceritakan kembali isi fabel. Kemudian yang kedua ada kata sapaan. Yang ketiga ada kata sapaan dalam fabel. Kemudian ada informasi pada cerita fabel. Dan yang terakhir ada peristiwa dalam cerita fabel. Nah, Ibu ingatkan kembali, fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Nah, pada fabel, tokoh cerita adalah hewan yang memiliki sifat seperti manusia. Oke, masih ingat? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel adalah hewan-hewan yang memiliki sifat seperti manusia. Yang kedua, kata sapaan dalam fabel. Biasanya dalam cerita fabel terdapat kata sapaan. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat bicara langsung. Apa sih kata sapaan itu? Nah, berikut kata sapaan. Yang pertama ada nama diri. Contohnya kayak Ibu Arin, kemudian Arka, Arkan, Abiyu, Taki, Naura, Yumna. Nah, itu adalah contoh kata sapaan nama diri. Yang kedua ada panggilan keluarga, seperti ayah, ibu, kakak, adik, om, ya, itu kata sapaan panggilan keluarga. Kemudian yang ketiga ada nama gelar. Contohnya dokter, lurah, guru, kemudian ada profesor. Itu adalah nama gelar. Dan yang keempat itu contohnya ada nama pelaku peserta. Nah, dalam suatu kegiatan misalnya hadirin, kemudian ada penonton. Nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, sekarang kata sapaan dalam cerita fabel. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam cerita fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh itu sendiri, yaitu hewan ya. Misalnya contohnya, maaf Tikusana, sebenarnya kami kesini ingin bicara denganmu. Nah, itu adalah kata sapaan yang menunjukkan nama diri atau nama lawan bicara kita. Di situ ada kalimat maaf tikus tanah, berarti tikus tanah ya kata sapaannya. Oke, selanjutnya menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar-gambar. Nah, hal yang harus diperhatikan pada fabel bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar tersebut, misalnya hewan apa? Ada beruang, jerapah, seperti itu ya. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Nah, contohnya kegiatannya sedang makan pisang, atau sedang berburu, atau sedang berenang misalnya hewannya. Yang ketiga ada ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Ada senang, sedih, atau marah. Yang terakhir urutan cerita sesuai gambar. Nah, selanjutnya ada contoh membuat kalimat berdasarkan gambar. Kita lihat di sini ada gambar monyet sedang memegang pisang dengan raut wajah senang. Contoh kalimatnya yang pertama, dengan wajah senang monyet membawa pisang yang ia ambil dari hutan. Atau bisa juga monyet begitu bahagia karena ia mendapatkan pisang. Dan yang terakhir, si monyet telah berhasil mencuri pisang dari kebun Pak Tani. Oke. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang informasi fabel. Untuk mengetahui informasi dalam fabel, kita harus memahami dulu cerita atau isi seluruh fabel.
Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus membaca dulu seluruh isi dalam cerita fabel tersebut, atau bisa juga kita mendengarkan cerita fabel yang dibacakan oleh guru atau siapapun. Nah, anak-anak, informasi fabel itu ada apa saja sih? Nah, antara lain yang pertama ada nama tokoh. Yang kedua ada karakter tokoh tersebut, ada yang baik, ada yang ramah. Kemudian yang ketiga ada peristiwa yang dialami. Nah, ngomong-ngomong peristiwa, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, peristiwa dalam cerita fabel. Nah, dalam sebuah fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Nah, oke anak-anak, semuanya dapat dipahami. Jika kalian ingin ada hal yang ditanyakan kepada ibu, boleh secara langsung ketika PTM atau juga melalui personal message di WhatsApp. Nah, begitu ya. Sekarang kalian boleh membuka modul yang telah Bu Anggun buat. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan.